Pak, bagaimana konsep di Gema Parut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja? Ya, konsep daripada gerakan masyarakat pemanfaatan pekarangan untuk rumah tangga, ini konsep yang ada di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja itu ada dua. Konsep yang pertama adalah memanfaatkan lahan yang ada di dinas, di kantor. Kemudian yang kedua, kita menghimbau kepada semua ASN, keluarga besar Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja ini untuk memanfaatkan secara maksimal keberadaan pekarangan yang ada di sekitar rumahnya, baik untuk tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian bunga-bungaan, kemudian perikanan dan peternakan. Nah, konsep kita untuk di kantor adalah seperti ini. Jadi kantor kita ini yang pertama adalah ada tanaman yang bersifat tahunan. Tanaman yang bersifat tahunan ini adalah tanaman seperti tanaman mangga. Jadi seperti panjenengan lihat ini, tanaman mangga ini dimanfaatkan dan ditanam sekitar mungkin ada sekitar 30-an pohon. Ini umurnya sudah 25 tahun. Ini produksinya kalau pas panen luar biasa, sekitar 7 sampai dengan 8 truk kendaraan. Dan ini tidak pernah kita jual, tapi kalau panen mangga musimnya itu kita berikan kepada masyarakat di sekitar kita ini. Ada yang orang Dawu, orang Kelite, orang Kerso, orang Dempol dan sebagainya. Siapa saja yang ingin merasakan leginya mangga gadung, mangga madu, ini ada di sini. Yang kedua juga ada tanaman kelengkeng. Kelengkeng itu umurnya juga sekitar 30 tahun. Ini juga besar luar biasa. Kemudian ada duet, kemudian ada coklat, kemudian ada nangka. Nangka ini juga nangka kita itu nangka yang ginjah. Yang di sebelah sana itu ginjah. Jadi kalau pas panen atau pas nangka muda, itu banyak karyawan kita yang mengambil dipakai untuk gudeg atau untuk sayuran gori di rumah. Kemudian itu yang konsep tahunan. Kemudian konsep yang tanaman semusim atau sayur-sayuran, ini bisa kita lihat di sini ada terong. Terong ini terong yang ungu. Kenapa terong ungu? Karena warga Kabupaten Ngawi itu paling suka adalah terong ungu. Jadi terong ungu itu vitaminnya lebih banyak, kemudian rasanya juga lebih segar, kemudian produksinya juga tinggi, dan kalau ini di stek dengan cuka itu bisa sampai umurnya tahunan. Kemudian yang kedua ini juga ada selada, ada sawi sendok, ini semi hidroponik, jadi tidak menggunakan media yang berasal dari tanah, tapi medianya air. Jadi air kemudian dikasih vitamin, nanti produknya adalah seperti itu. Kemudian juga ada cabai pelompong atau cabai besar, ini juga sudah mulai merah seperti itu. Atau mungkin kita masuk ya, ya ini bisa kita lihat, ini terongnya seperti ini. Kemudian ini ada stroberi. Nah, ini juga ada stroberi. Stroberi ini umurnya kurang lebih ini sekitar 2,5 sampai dengan 3 bulan. Jadi ini merupakan produk pertama untuk stroberi. Tapi kalau yang terong ini sudah umurnya sudah sekitar 4 bulan. Jadi produk yang pertama yang dibawa ini sudah produk yang ke-6 atau ke-5 atau ke-6. Jadi sudah pernah panen kalau yang terong ini. Kemudian yang ini ada selada. Selada ini adalah selada yang hidroponik ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada sawi sendok. Kemudian ada cabai. Cabai ini ada cabai besar, ada cabai keriting. Kemudian juga ada sawi hijau. Kemudian ada terong. Kemudian ada jeruk yang dipakai untuk pecel dan sebagainya, itu ada di sini. Yuk kita langsung masuk sini. Kemudian kalau kita mau masak sop, ini juga ada sop-sopan ya. Kalau mau masak sop, ini ada kembang kol. Ini juga sudah mulai berbunga kolnya, mungkin sekitar seminggu lagi mungkin sudah mau panen. Kemudian ada brokoli. Brokolinya ini juga sudah mulai berbunga, mungkin juga sebentar lagi juga akan dipanen. Kemudian ada tomat. Ini tomat ini baru ya. Ini umurnya ya sekitar baru 30-an hari lah. Ini belum. Kemudian ada terong lagi.
kemudian ada sawi putih. Ini ada sawi putih, kemudian ada sawi sendok. Ya, terus lanjut, ini juga ada brokoli lagi, kemudian ini ada terong, kemudian ini makanan kesukaan saya ini. Makanan kesukaan saya itu adalah kangkung. Jadi kangkung ini kangkung yang semi hidroponik lah. Jadi kita memberikan makanannya itu lewat air, tetapi medianya masih media tanah. Ini yang kangkung. Kemudian, nah di sini ini ada brokoli juga. Kemudian ada lengkuas merah. Lengkuas merah ini warnanya merah, lengkuas merah. Kemudian ini ada jahe merah. Jadi empon-emponnya itu ada lengkuas merah, ada kencur, kemudian ada jahe merah. Jadi insya Allah di sini di Gema Parut yang ada di DPPTK itu sayur-sayuran, kemudian empon-empon untuk pengobatan ini juga ada di sini. Kemudian kita lihat view-nya juga kita manfaatkan untuk ini apa ini? Ada burung ya, burung yang ada di sangkar. Ada burung perkutut, ada burung apa ini? Burung cekukur. Ya, cekukur. Kemudian di alam ini, di atas alam ini kalau siang hari banyak burung-burung juga yang datang ke sini. Ada burung perkutut, kemudian juga ada burung jerkuku, kemudian ada burung kutilang, kemudian ada burung yang kecil-kecil banyak sekali di sini. Lumayan luar biasa karena kita mempertahankan ekosistem. Kita pertahankan ekosistem alami yang ada di sini. Mungkin ini adalah satu-satunya kantor yang memiliki nostalgia masa lalu. Gedungnya juga lama, kemudian tanamannya juga lama, kita pertahankan, kita pupuk, kita rawat, dan kita akan pertahankan ini terus karena kesejukannya, kita pertahankan ekosistemnya, termasuk burung-burung yang hidup di sini. Juga ini ada pohon jambu dursono. Jambu dursono kita itu ada 4 pohon. Yang ini sama yang di belakang itu kalau musim panen luar biasa. Nah ini sekilas Gema Parut yang ada di Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja yang ada di kantor kita. Kemudian teman-teman yang ASN juga kita himbau untuk memanfaatkan pekarangannya sehingga setidak-tidaknya kebutuhan minimal yang ada di rumah tangga itu bisa mereka cukupi sendiri. Syukur-syukur kalau ada kelebihan bisa kita bagikan kepada tetangga. Nah untuk kita di dinas itu yang sudah kita bagikan itu panen terong, panen cabai, dan yang paling banyak itu biasanya panen mangga. Mangga itu kalau panen sampai 7-8 truk. Tapi itu kita bagikan kepada warga yang ada di sekitar ini. Mungkin begitu guys, mudah-mudahan dan sukses dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gema Parut untuk Kabupaten Ngawi terus sukses menjadi daya ungkit bagi masyarakat kita untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan di lingkungan rumah tangga kita. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Pun.